Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang lambang Aisyah, kalian juga harus mengenal dulu siapa sih yang mendirikan organisasi Aisyah ini. Jadi kita harus tahu dulu asal-usul dari organisasi Aisyah. Organisasi Aisyah itu didirikan oleh seorang wanita yang sangat luar biasa. Dia salah satu pahlawan Indonesia yang sangat pandai dan sangat berani. Siapa dia? Ya, betul. Wanita yang sangat luar biasa itu adalah bernama Siti Walidah. Jadi ini beliau, pejuang wanita kita. Siti Walidah adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Siti Walidah itu adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana dengan lambang Muhammadiyah? Lambang Muhammadiyah itu tidak jauh berbeda dengan lambang Aisyah. Coba kita amati dengan baik. Ini dia lambang Aisyah. Amati ya. Nah, sudah tahu bukan yang mendirikan organisasi Aisyah adalah Siti Walidah, yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aisyah adalah salah satu organisasi otonom Muhammadiyah. Aisyah didirikan oleh Siti Walidah, atau kita lebih sering menyebutnya dengan Nyai Walidah. Jadi kita boleh menyebutnya dengan Siti Walidah atau Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan. Di mana Aisyah berdiri? Aisyah didirikan oleh Siti Walidah di kota Kauman, Yogyakarta pada tanggal 19 Mei 1917 Masehi. Kalau kalender Islamnya, Aisyah didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335. Aisyah itu beranggotakan siapa? Karena Aisyah didirikan oleh Siti Walidah, maka Aisyah beranggotakan hanya ibu-ibu Muhammadiyah. Jadi bapak-bapaknya tidak masuk di organisasi Aisyah, tapi kalau bapak-bapaknya masuk di organisasi Muhammadiyah, kalau ibunya masuk di organisasi Aisyah. Lambang Aisyah. Seperti pada awal tadi Bu Ita menyampaikan bahwa lambang Aisyah dan lambang Muhammadiyah pada dasarnya hampir sama. Tetapi tetap ada suatu perbedaan di sana. Kita lihat ya, bagian-bagian lambang Aisyah. Kita amati dulu sebentar. Kalau kita melihat dengan seksama dari bentuk dan segala macamnya, tidak ada perubahan yang sangat mencolok. Tetapi ada satu ciri khas yang membedakan dari lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah, yaitu warna dasarnya berwarna hijau. Ini yang persamaannya. Yang kedua, sama-sama warna putih pada gambar matahari. Terdiri dari 12 cahaya utama. Jadi ini ada 12 cahaya utama, sama dengan lambang Muhammadiyah yang sudah kita pelajari bab sebelumnya. Bagian atas terdapat 2 kalimat syahadat. Nah, ini ya, ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi ini juga sama di organisasi Muhammadiyah, dia juga berbunyi 2 kalimat syahadat. Kemudian apa yang membedakan? Yang membedakan adalah, nah ini dia, tulisan Arab di tengah lambang matahari, yaitu bertuliskan Aisyah. Jadi yang membedakan dari lambang Muhammadiyah dan lambang Aisyah adalah tulisan Arab di sini, nak. Kalau kemarin di lambang Muhammadiyah tulisannya Muhammadiyah, kalau di Aisyah tulisannya Aisyah. Bisa ya membedakan ya? Pada dasarnya semuanya sama, hanya satu yang membedakan, yaitu tulisan Arab di tengah lambang matahari. Dihafalin ya. Lambang Aisyah. Makna lambang Aisyah.
Seperti di awal tadi, bagian-bagian lambang Aisyah dengan lambang Muhammadiyah tidak jauh berbeda. Yang membedakan hanya tulisan Arab di gambar matahari. Hal ini juga sama terjadi pada makna lambang Aisyah. Apa? Yang sama adalah bentuk matahari mempunyai arti sumber kekuatan. Yang kedua, 12 sinar utama mempunyai arti tekad dan semangat warga Muhammadiyah. Yang ketiga, tulisan Aisyah mempunyai arti pengikut istri Nabi Muhammad. Jadi ini yang membedakan makna lambang Aisyah. Tulisan Aisyah di sini memiliki arti pengikut istri Nabi Muhammad. Yang keempat, warna putih mempunyai arti kesucian atau keikhlasan. Yang kelima, warna hijau menjadi warna dasar mempunyai arti kedamaian dan kesejahteraan. Terakhir, 2 kalimat syahadat yang memiliki arti tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, mudah bukan? Jangan lupa ya, perbedaannya adalah di tulisan lambang matahari. Jangan lupa juga dihafalin lo ya. Dari beberapa materi yang Wita berikan minggu kemarin, Wita memberikan catatan tambahan. Yang pertama, mengapa sih Muhammadiyah itu didirikan? Apa tujuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah? Tujuan didirikannya organisasi Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Untuk membenarkan dan menegakkan agama Islam yang selama ini sering menyimpang di masyarakat. Misalnya masih ada masyarakat jika sakit, jika dia membutuhkan sesuatu, dia pergi ke orang-orang yang pintar, misalnya pergi kepada kiai, atau dia masih berdoa di atas makam, dan lain-lain. Hal itu yang tidak boleh dalam agama Islam, karena menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga masyarakat Islam itu mengerti bagaimana agama yang baik. Terbentuknya organisasi Muhammadiyah dilaksanakan atau dilandaskan pada surah Ali Imran ayat 104. Jadi Ahmad Dahlan itu sebelum mendirikan Muhammadiyah, dia menggunakan surat Ali Imran ayat 104. Kalian nanti bisa membaca di Al-Quran dan dipahami artinya. Amal usaha Muhammadiyah yang utama adalah bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan sosial. Apa maksudnya amal usaha utama? Muhammadiyah mendirikan organisasi itu memiliki tujuannya dan memiliki amal usaha. Misalnya di bidang pendidikan, contohnya kayak kita. Jadi Muhammadiyah itu mendirikan sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMA Muhammadiyah, perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu salah satu contoh amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Jika dalam layanan kesehatan, Muhammadiyah itu mendirikan kayak rumah sakit Muhammadiyah, kayak layanan posyandu punya orang Muhammadiyah, itu di bidang layanan kesehatan. Kalau di sosial, Muhammadiyah memiliki panti asuhan, panti jompo, itu adalah contoh di bidang sosial. Tidak jauh berbeda dengan organisasi Aisyah. Organisasi Aisyah berdiri juga memiliki amal usaha. Jadi Nyai Ahmad Dahlan mendirikan Aisyah itu juga memiliki amal usaha di bidang yang sama. Bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sudah paham ya? Jadi jika kalian merasa kesulitan dalam belajar kemudian, kita baca berulang-ulang terus materi yang saya sampaikan. Alhamdulillah,
Asik bukan belajar kemudian? Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan bisa melaksanakan apa yang harus kita kerjakan dengan baik. Kalau begitu, pembelajaran kemuhamadian kita akhiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.